Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihanur Kalisaridlah dari kelas 11 A1, nomor absen 13. Pada video kali ini, saya akan membahas 3 soal. Yang pertama adalah soal tentang pembelahan sel, yang kedua tentang tulang, dan yang ketiga tentang rangka. Selamat belajar! Jadi, soal pembelahan sel yang akan kita bahas adalah soal nomor 18. Perhatikan tabel berikut. Tahap pembelahan 1. Profase 1 2. Metafase 1 3. Anafase 1 4. Anafase 2. Aktivitas sel yang terjadi 1. Pasangan kromosom homolog memisah. Yang kedua, kromatid saudara memisah. Yang ketiga, kromosom berjajar di bidang ekuatorial dalam 2 barisan. Dan yang keempat, terjadi pindah silang antara gen-gen pada bagian kromosom homolog yang berdekatan. Pembelahan meiosis akan menghasilkan 4 sel anakan dengan sifat yang bervariasi. Pasangan yang paling sesuai antara tahap pembelahan dan aktivitas sel yang terjadi pada pembelahan sel secara meiosis adalah, di sini profase 1, pada tahap ini kromosom homolog berpasangan dan berjajar pada bidang ekuatorial sel. Tahap ini juga melibatkan pembentukan plasma, tempat di mana pindah silang antara kromosom homolog terjadi. Yang kedua, pada metafase 1, kromosom homolog berbaris di sepanjang pelat ekuatorial sel. Ini adalah saat ketika pertukaran gen pindah silang terjadi antara kromosom homolog. Pada anafase 1, kromosom homolog dipisahkan dan ditarik ke kutub yang berlawanan. Di tahap ini, kromosom homolog dipisahkan, bukan kromatid saudara. Dan pada anafase kedua, kromatid saudara yang sebelumnya tidak dipisahkan dalam meiosis 1 sekarang dipisahkan di anafase 1. Jawabannya adalah C. 1, 3, 2, 4, 3, 1, dan 4, 2. Sesuai ya. Jadi, profase 1, kromosom homolog berjajar di bidang ekuatorial dalam 2 barisan. Metafase 1 terjadi pindah silang antara gen-gen pada bagian kromosom homolog yang berdekatan. Pada anafase 1, pasangan kromosom homolog memisah, dan pada anafase 2, kromatid saudara yang memisah. Kita akan bahas soal selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas soal tentang tulang. Pada nomor 1, proses pembentukan tulang osifikasi pada manusia berlangsung sejak embrio hingga masa remaja, baik secara intramembranosa maupun intrakartilago. Perhatikan pernyataan yang berkaitan dengan proses osifikasi berikut. Yang pertama, berasal dari sel tulang rawan. Yang kedua, berasal dari sel mesenkim. Yang ketiga, terjadi hanya 1 kali ketika embrio. Yang keempat, berlangsung saat embrio hingga remaja. Yang kelima, terjadi pada tulang pipa. Dan yang terakhir, terjadi pada tulang pipih. Osifikasi secara intramembranosa sesuai dengan pernyataan yang ditunjukkan oleh nomor. Osifikasi intramembranosa adalah proses pembentukan tulang yang berasal dari sel mesenkim, yang merupakan sel yang belum terdiferensiasi. Proses ini terjadi pada tulang pipih seperti tulang tengkorak dan tidak memerlukan kerangka tulang rawan sebelumnya. Sedangkan osifikasi endokondral terjadi pada tulang panjang seperti tulang paha, di mana tulang rawan berperan sebagai cetakan awal sebelum akhirnya diubah menjadi tulang. Jawaban yang benar adalah D, yaitu 2, 3, 6. Kenapa nomor 2 berasal dari sel mesenkim? Ini sesuai karena osifikasi intramembranosa dimulai dari sel mesenkim yang berdiferensiasi langsung menjadi osteoblas untuk membentuk tulang. Yang ketiga, kenapa? Karena osifikasi intramembranosa terjadi selama perkembangan embrio untuk membentuk tulang pipih. Dan kenapa yang terjadi pada tulang pipih? Karena osifikasi intramembranosa terutama terjadi pada tulang pipih seperti tulang tengkorak dan wajah. Maka kita silang jawabannya D. Kita ke soal selanjutnya. Yang terakhir kita akan membahas soal rangka. Pada nomor 1, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar tulang alat gerak bawah. Pada tubuh, tulang-tulang tersebut berfungsi sebagai alat gerak bawah. Pernyataan yang tidak tepat adalah
Nah, di sini ada tulang betis, di mana hanya ada satu pasang, yaitu 2 tulang betis, 1 di setiap kaki. Terus ada tulang jari-jari, terdapat 14 tulang pada setiap kaki, masing-masing 5 jari kaki dengan 3 falang pada setiap jari, kecuali ibu jari yang memiliki 2. Kemudian ada tulang tempurung lutut, berjumlah 1 pasang atau 1 di setiap lutut. Kemudian ada tulang pada telapak kaki, metatarsal. Ada 5 tulang pada setiap telapak kaki. Terakhir adalah pergelangan kaki atau tarsal, dibentuk oleh 7 pasang tulang, termasuk tulang talus dan tulang calcaneus. Nah, kenapa kok jawabannya A, yaitu tulang betis berjumlah 2 pasang? Karena tulang betis tidak terdiri dari 2 pasang, melainkan 1 pasang, yaitu 1 di setiap kaki. Maka jawaban yang benar adalah A. Sekian video pembahasan pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.